Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah dasar pemrograman pertemuan yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang review flowchart di pertemuan yang pertama. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang paradigma pemrograman dan pengenalan bahasa pemrograman. Berikutnya saya akan jelaskan dulu paradigmanya. Untuk ini ada dua paradigma pemrograman. Ini saya salah tulis ya, pemrograman ya, harusnya ini kebalik. Imperatif dan deklaratif. Imperatif itu fokus kepada bagaimana menyelesaikan langkah-langkah dalam suatu kasus ya. Ini ada dua jenis, prosedural dan berorientasi objek. Di prosedural ini isinya adalah instruksi kode yang terstruktur step by step ya, jadi urut ya. Kemudian kalau berorientasi objek itu berisi relasi antar proses dalam data, relasi antar proses dengan data ya, jadi hubungan antara proses dengan data. Deklaratif ini fokus pada apa ya, apa yang mau dihasilkan ya, jadi tidak menunjukkan urutan prosesnya. Contohnya adalah SQL ya, struktur query language. Ini adalah sekilas gambar tentang paradigmanya. Ini saya ambil dari Dr. Derek Austin. Ini paradigmanya nanti bisa dipelajari. Ini ada prosedural, objective oriented, sama paralel. Kemudian kalau deklaratif ada logic, programming, paradigm, fungsional, dan database. Ini untuk yang deklaratif ya. Perbandingannya ini saya coba buat menjadi lebih sederhana. Misalkan ini ada kasus menampilkan semua mahasiswa yang berasal dari Kediri dalam suatu ruang ya. Menampilkan semua mahasiswa yang berasal dari Kediri dalam suatu ruang ya. Ini jadi kalau imperatif bentuknya seperti ini. Sini ada looping for each mahasiswa dalam ruang. Ini adalah apa yang mau ditampilkan ya. Cek alamatnya apakah dari Kediri ya. Jika ditemukan maka masukkan ke dalam list atau daftar. Return itu adalah mengembalikan hasil dari hasil daftar yang tadi sudah dikumpulkan ya, itu namanya masuk ke imperatif ya. Ini contoh saja, nanti bentuk kodenya nggak seperti ini ya, ini seperti urutan langkah ya, urutan langkah. Jadi ada looping, kemudian ada pengecekan, tampilkan gitu ya. Kalau deklaratif itu langsung ya, tampilkan semua mahasiswa yang alamat kotanya Kediri gitu. Jadi seperti kalimat ya, kalimat di sini ada parameter ya, atau sesuatu yang diisikan. Ini juga kalau ini urutan ya. Dalam looping ini tampilkan, dicek dulu, baru kalau ada yang ketemu ditampilkan. Kalau nggak ada berarti nanti ya tidak ada, isinya nggak ada. Itu perbandingannya dengan contoh kasus seperti ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri dari imperatif dan deklaratif ya. Imperatif ini nanti ada terstruktur dan objek oriented ya. Di semester ini kita akan membahas tentang ini ya, imperatif yang terstruktur atau prosedural. Kalau ini nanti akan ada mata kuliah sendiri ya, PPO di mata kuliah berikutnya ya, di semester berikutnya. Nah yang ini juga nanti ada mata kuliahnya sendiri ya, jadi nanti akan ada waktunya. Sekarang saya bandingkan dulu biar tahu bedanya. Yang pertama adalah kalau terstruktur itu programnya bisa dipecah-pecah dalam beberapa bagian ya, baik disebut sebagai prosedur atau function. Berikutnya setiap bagian programnya bersifat bebas, tidak ada keterkaitan atau turunan ya, tidak ada sifat turunannya. Kalau dengan OOP, PPO ini program dipecah-pecah menjadi beberapa bagian juga, tapi disebutnya kelas. Jadi kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas mungkin kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, dan seterusnya. Berikutnya kalau di OOP itu ada pengaturan turunan. Jadi misalkan ada kelas manusia ya, nanti diturunkan menjadi kelas mahasiswa, kelas dosen, dan seterusnya. Kalau di prosedural tidak ada sifat turunan, tidak ada.
Berikutnya di prosedural itu tidak ada pengaturan akses, tapi kalau nanti di OOP itu ada ya, jadi ada yang dikunci, di private, protected dan seterusnya. Kemudian perbedaan berikutnya, kalau terstruktur itu lebih cocok jika kasusnya untuk yang simple dan dikerjakan sendiri ya. Nah, kalau yang OOP ini untuk tim ya, karena lebih kompleks biasanya. Kemudian untuk yang deklaratif ini SQL tadi ya, adalah bahasa pemrograman dalam database ya, MySQL dan teman-temannya nanti ngoding di dalamnya. Kemudian datanya bisa bersifat dinamis yang didapatkan dari tabel dengan beberapa atributnya ya, jadi dinamis, jadi bisa diubah-ubah datanya ya, bisa di insert, update, delete gitu ya. Jadi kemudian digunakan dalam aplikasi database. Jadi SQL ini biasanya digunakan dalam aplikasi database ya. Contohnya ada aplikasi penjualan atau toko, akademik, perpustakaan dan seterusnya ya. Jadi ini tadi intinya deklaratif tadi fokus kepada apa yang ingin ditampilkan. Kalau how to ini adalah langkah-langkahnya, stepnya dijelaskan ya, lebih difokus ke stepnya. Kemudian berikutnya adalah pengenalan bahasa pemrograman. Di sini nanti Anda silakan mau pakai bahasa apa ya, yang penting Anda bisa ngoding sendiri, tidak dikodingkan oleh orang lain. Yang pertama adalah C++, ini silahkan mau pakai ini silahkan ya. Tapi nanti kayaknya di lab itu saya nggak tahu ada atau tidak ya. Kalau ada nanti silahkan dipakai ya. Text editornya berupa dev C++ atau kode blok atau yang lain ya, Visual Code atau apa. Kemudian ini adalah struktur dalam C++. Ini ada include IOStream. Ini ada sudah saya kasih di sini ya. Berikutnya adalah mana tadi ya, comment multiline itu satu garis ketiga, kalau multiline itu garis sama bintang ya. Nah, ini ya. Berikutnya apa ini, int main, ini adalah fungsi utama ya. Kalau di C++ itu ada mainnya ya, di codingnya main menandakan itu dijalankan pertama kali ya. Nanti untuk int adalah tipe datanya ya, tipe data bentuk mainnya, bentuk fungsi mainnya. Berikutnya ada lagi apa ini, std. Std ini adalah standard library dari IOStream. IOStream itu tadi apa, library ya, file dalam OS untuk membantu C++ untuk input output dalam konsol ya. IOStream, stream untuk input output ya. Ini include itu berarti copy untuk digunakan, itu maksudnya apa namanya ya, mengandung ya, include ya. Intinya ini di file ini nanti ada apanya aja gitu, ada apa yang ada di situ gitu ya. Ini menggunakan IOStream gitu ya, maksudnya gitu ya. Berikutnya adalah bodinya ini tadi lupa ya, kurung kurawal buka tutup, jadi nanti codingnya yang di tengahnya ini ya. Kemudian return apa tadi yang belum, cout ya, cout itu untuk menampilkan ya, console out. Kemudian kalau di C++ itu apa ini, ada lebih kecil gini, ini untuk penanda hello world ini akan ditampilkan di sini gitu ya. Hello world ini akan ditampilkan di cout. Return 0 ini adalah pasangannya dari fungsi int main ya. Ini silahkan dibaca sendiri. Kalau rencana saya tidak fokus ke C++, karena di skripsi itu jarang sekali mahasiswa, bahkan saya hampir belum pernah menemukan mahasiswa di skripsinya menggunakan C++ ya. Jadi saya nanti fokusnya ke berikutnya ini. Nah, saya lebih fokus ke sini nanti. Praktikumnya saya menggunakan PHP. Nah, ini yang umum sekali digunakan di mahasiswa yang mengambil skripsi tentang coding ya. Itu banyak yang sekali yang pakai PHP. Makanya saya ingin mengenalkan PHP ini dari semester awal ya. Jadi Anda lebih familiar dari awalnya. Jadi nggak kaget nanti waktu berikutnya ya.
ini juga butuh text editor. Kalau ini Visual Studio Code atau Sublime. Nah, ini juga butuh browser untuk menampilkan. Browser ya. Nah, kita tampilkan nanti di browser. Outputnya adalah file .php. Ya, ini contohnya. Kalau ini menurut saya lebih sederhana daripada C++ ya, tidak terlalu banyak sintak yang harus ditulis ya. Codingnya atau sintaknya adalah di sini ada kurung kurung ya lebih kecil ya, kemudian tanda tanya PHP, ini menandakan bahwa sintak setelah ini adalah sintak dari PHP. Kemudian ini adalah akhirnya, awal akhir. Ini awalnya, nanti di sini akhirnya ya. Nah, berikutnya komentar ya. Ini juga perlu saya jelaskan, komentar seperti ini sama dengan C++ ya. Ini single line, ini multi line. Berikutnya ada echo itu untuk menampilkan. Kalau di C++ tadi cout, kalau di PHP echo. Echo apa? Echo itu ini petiknya menandakan kalau ini adalah string ya. Ini tak tampilkan ini gitu ya. Tampilkan dua kata ini. Ya, nanti kalau dijalankan yang muncul adalah hello world. Nah, tapi kalau di sini juga sama sih tujuannya. Cuma ini harus ada include-nya, ada int main-nya dan seterusnya. Ya. Nah, nanti silakan aja kalau yang mau pilih C++ ya. Saya nggak memaksa kalau Anda menginginkan C++, tapi sebagian besar nanti prakteknya akan saya pakai dengan PHP. Ya. Berikutnya adalah ini ada nanti variabel ya. Variabel itu nanti tempat untuk menyimpan data. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nanti cirinya ada dolar ini ya. Menandakan bahwa itu adalah variabel. Nah, itu ya. Coding lebih jelasnya nanti akan Anda bisa temui di petanikode.com ya. Saya ambil dua gambar ini. Mana tadi? Dua ini ya. Nah, ini dari petanikode.com. Nah, nanti silahkan di situ ada beberapa pilihan bahasa. Itu ya untuk pertemuan kedua ini untuk dasar pemrograman. Nanti silahkan Anda bisa pilih. Kita nanti menerapkan flowchart kemarin ya, flowgorithm ke dua bahasa ini ya. Jadi Anda jangan bingung atau nanti ngodingnya gimana. Nanti kita akan memakai flowgorithm. Nah, nanti kita tinggal eksekusi. Nah, nanti ya, misalkan ini. Nanti misalkan kita menamakan hello world ya. Nah, ini tinggal output. Nah, ini saya tampilkan hello world. Ini kayaknya spasinya ada petik. Nah, kan kalau itu adalah string. Nah, gini saya jalankan. Nah, gini. Ya, kita lihat codingnya sekarang. Source code viewer. Nah, ini kalau pakai Pascal. C++, nah, ya kan ya. Ini banyak. Ini kalau Anda nggak pakai ini berarti diketik manual. Kalau nanti Anda pakai apa tadi? Kode blok ya, berarti Anda harus ngetik satu persatu. Int main ini cout dan seterusnya return. Nah, ini. Ya, harusnya cuma sampai sini sih. Sampai sini bisa nanti sudah selesai. Jadi 16 baris ke atas ya. Nanti yang lain-lainnya ini kalau ini belum perlu ini ya. Cuma kalau di sini itu dilengkapi sekalian di source code viewer ini. Kalau Anda pakai PHP, mana PHP ya? Nah, ini PHP. Nah, kan cukup seperti ini kan. Ini juga sebenarnya tidak harus ini yang ini. Kalau Anda titik 2 sudah selesai. Tapi kalau di bawahnya nanti ada echo lagi, nah nanti ini perlu ya, biar nanti turun ke bawah. Biar turun gitu ya, tambahnya di bawahnya. Nah gitu, itu kalau pakai PHP ya. Silakan nanti Anda bisa kalau pakai Python cuma hanya segini dok ya kalau pakai Python, satu baris cukup. Kalau saya lagi belajar ini ya, jadi lebih belajar ke Python juga. Java seperti ini agak panjang juga. Ya, nanti semua kalau dijalankan outputnya sama, outputnya ya hello world tadi. Ya. Bagi Anda yang dulu pernah mengenal bahasa-bahasa yang versi lama ya,
seperti Pascal dan yang lain, nanti silahkan dicoba ya. Nah, kalau ngodingnya sudah bisa Anda lihat dari sini. Nanti yang saya perlu kita sharing bersama atau bahas adalah maksud dari setiap codingnya di praktek ya, di prakteknya. Kalau di teori nanti kita akan lebih fokus ke bagaimana flowchartnya. Ini alur berpikir. Alur berpikirnya kita nanti akan bahas lewat flowchart ya. Jadi setiap kasus nanti kita bikin flowchartnya dulu, baru kita coding. Nah, gitu ya. Jadi biar nanti kalau ditanya dosen penguji atau mungkin dosen yang lain yang berkaitan dengan mata kuliah tertentu, Anda bisa menjawab step-stepnya ya. Jadi kan tadi kan imperatif ya, itu kan berupa urutan yang dijelaskan secara detail setiap langkah-langkahnya. Nah gitu ya. Nah nanti ini juga bisa kita modifikasi sih ya, ini bisa kita kasih input. Nah, misalkan saya kasih kata ya, kata atau apa ya, ini variabel ya. Saya declare dulu kata itu tipenya string misalkan ya. Nah ini ya, string kata diinputkan, nanti outputnya kata. Nah ya, saya contohkan. Nah, ini saya masukkan, saya kata ya, belajar dasar pemrograman, enter. Nah ini outputnya sama dengan yang saya inputkan ya. Saya ulangi lagi. Nah ini ya, halo. Nah ya, nah gitu. Ini flowchartnya. Nah kalau mau lihat codingnya kita lihat source code viewer lah. Ini kalau pakai Java, saya pakai C++ saja ya. Nah ini ada cin itu console in, jadi isian. Saya tadi kan ngetik sesuatu kan ya, kemudian di cout ditampilkan. Nah ini codingnya. Tadi kan deklarasinya, kemudian saya input, ini outputnya, selesai. Ini kalau pakai C, kalau pakai PHP berarti kan, nah cuma gini ya. Di sini ada PHP dolar kata input, ini ada fungsi input di sini. Ini bisa juga nggak pakai ini sih, kita bisa akali pakai HTML ya. Tapi kalau Anda belum tahu HTML, kita bisa pakai fungsi input seperti ini. Nah gitu ya. Kemudian baru di echo kata gitu ya. Jadi sama ya, outputnya sama, cuma sintaknya beda. Pascal gini, read learn sama write learn. Nah gitu ya. Pakai Java tadi sudah belum ya. Ini string kata, pesan variabel, deklarasi, kemudian ini inputnya pakai next line, input titik next line, menampilkannya pakai sistem out print learn. Nah gitu ya. Nanti kalau Anda mau pakai Java silahkan ya. Jadi saya nggak memaksa Anda harus pakai PHP, meskipun nanti Anda pakai Java akan nanti tetap saya bahas bagi yang menggunakan Java atau C++. Jadi bebas Anda mau pakai bahasa apa, sesuai apa namanya ya, sesuai keinginan ya. Pakai Python juga nggak apa-apa ya. Di sini kan ada semua ya, di sini kan ada semua. Nanti kita bahas sesuai dengan yang Anda pakai ya. Tidak harus sama dengan temannya ya. Pak saya pakai Python Pak, karena Python lagi hype ya. Cuma gini dok kalau Python, boleh pakai Python ya. Tapi nanti di lab nanti saya nggak tahu diinstal atau enggak ya untuk bahasa pemrograman Python ya. Kalau Anda mau pakai bahasa pemrograman yang tertentu, saya sarankan Anda bawa laptop sendiri, kemudian sudah terinstall, bisa dijalankan ya. Waktu di lab Anda menggunakan laptop sendiri-sendiri untuk menggunakan bahasa yang Anda kuasai atau yang Anda minati ya, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti silahkan perhatikan materinya, dan kalau sudah punya ini Flowgorithms silahkan dicoba-coba. Nanti kalau kesulitan bisa tanya di grup atau di virtual class ya. Nanti kalau Anda menginginkan forum diskusi akan saya buatkan ya di virtual class ya. Begitu, semoga bisa dipahami. Saya Christian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.